Yang saya amati juga kadang-kadang ternyata bukan hanya dari Porsamik aja, Bu Juju. Program-program itu ternyata dari dinas-dinas lain yang memang tidak langsung ke Porsamik itu ada. Makanya saya di sini berusaha ketika saya sudah berada di sini, saya berusaha pengen banyak dikenal, banyak tahu supaya apa? Saya bisa bantu teman-teman semua di sini. Karena terkait izin pelatihan saya pikir kita minim banget lah, termasuk saya pribadi. Kenapa kita minim pelatihan apa segala macam? Ternyata memang pemerintah itu punya anggarannya untuk memfasilitasi kita supaya produk kita ini bisa lebih baik gitu kan. Contohnya apa? Selain daripada proses perizinan, contohnya dari proses pengemasan. Mungkin di sini teman-teman sudah ada yang pelatihan kemasan. Itu kemasan kita diajari itu bagaimana cara mengemas produk supaya lebih menarik, terus bisa awet, ya kan? Nah, terus pemberian merek juga kan, untuk merek dagang, bagaimana caranya merek itu supaya gampang diingat orang namanya. Itu nanti kita dikasih pelatihan itu sebenarnya, ada fasilitas seperti itu. Terus selain ada kemasan, mungkin nanti dari kerajinan tangannya juga nanti ada fasilitas itu. Cuman saya belum melihat di sini. Ya mungkin ini tugas saya, Bu Juju juga mungkin nanti bisa info ke kami ya, terkait kadang-kadang nggak cuman pangan aja Bu. Kita di sini memang banyak mayoritas usahanya kuliner, tapi ada juga craft. Ternyata pelatihan craft itu juga ada. Cuman saya di sini belum paham. Di sini siapa yang menjalani itu craft? Contohnya kerajinan tangan batik ataupun pembuatan medali, ada setahu saya paling baru medali. Terus pembuatan pajangan, lampu hias gitu. Nah ini tugas kami nih, cari di Kecamatan Selatan supaya fasilitas yang itu kita, begitu saya dapat info, Pak ini ada pelatihan kerajinan, saya bingung, nggak ada di sini. Ada di sini kuliner semua. Nah ketika kuliner kemarin, ini mohon maaf, kemarin ada kekurangan terkait pelatihan keamanan pangan ya, penyuluhan keamanan pangan. Ternyata kita dapat kuotanya kan cuma sedikit. Saya berusaha pengen semuanya ikut, tapi ternyata kuota zonnya nggak banyak dan sudah dibatasi. Akhirnya hanya beberapa orang aja yang bisa ikut. Nah untuk proses PIRT memang itu panjang Bu prosesnya panjang. Selain kita punya PKP tadi, PKP itu isinya penyuluhan keamanan pangan ya Pak Yusuf ya. Jadi di situ bagaimana kita diajarkan memproduksi pangan industri rumah tangga yang aman, walaupun ada bahan tambahan pangan BTP, bahan tambahan itu tetap itu bahan tambahannya itu boleh kita pakai, tapi ada takarannya. Bukan berarti nggak boleh pakai mecin, nggak boleh pakai royco, nggak juga. Karena kalau kita sudah pahami nanti teorinya itu boleh-boleh saja, cuman tingkat keamanannya itu sampai di mana gitu. Terus proses sanitasi, jadi nggak melulu kita cuma dagang, jualan, bikin. Proses untuk PRT itu panjang. Kita harus punya dapur yang memang terpisah dengan dapur rumah tangga, ya kan? Emang brand kitanya juga kita sudah punya, sudah jelas gitu. Nah ini yang teman-teman, termasuk saya juga, saya belum punya sama sekali gitu izin. Saya cuma baru punya PKP itu pun waktu itu saya ikut secara mandiri, bukan ikut gratisan dari dinas. Karena saya pikir ini butuh, jadi saya ikut waktu itu. Nah hal-hal seperti itu kan nggak tahu kita. Nah kalau kita tidak ada di dalam wadah ini, mungkin kita agak terlambat dengan teman-teman lain gitu. Contohnya apa? Terkait perizinan, ternyata yang harus kita miliki di pelaku UMKM itu adalah pertama IUMK, NIB, nomor industri berusaha, dan IUMK, izin usaha menengah dan kecil ya kalau nggak salah, IUMK, izin usaha ya. Jadi ada dua itu yang memang harus kita punya dulu. Jadi ketika kita mau mengajukan ke IRT atau halal, yang pertama itu kita punya nomor izin berusaha.
Nomor izin berusaha didapatnya dari mana? Kita melalui OSS, ada di sistem, semua sekarang online. Nah, hal seperti itu yang menjadi PR kami nanti bersama nanti yang akan kami bentuk tim dari kepelatihan ya nanti. Bagaimana caranya? Ini saya mau teman-teman semua udah punya NIB. Saya sendiri belum punya karena saya menunggu. Saya nggak mau duluan gitu. Toh juga produk saya, kenapa saya nggak buru-buru juga? Kita ini masih labil. Belum tahu produknya mau yang difokuskan apa daripada nanti saya ngedit lagi NIB-nya saya misalnya sekarang saya jualannya apa? Oh, saya tadi belum perkenalkan saya jualannya apa ya? Saya jualan awalnya saya dulu jualnya pisang nugget. Alhamdulillah sekarang saya masih pisang nugget juga. Cuman saya turunin tuh dari pisang jadi kebab pisang. Ada kebab pisang coklat. Terus ada kebab daging juga akhirnya. Gara-gara pisang saya jadi jualan pisang goreng juga jadinya. Cuman saya masih di rumah aja. Dulu sempat punya lapak tapi kurang berkembang, akhirnya saya stop, balik lagi ke lapak. Kalau usaha saya dibandingkan dengan ibu-ibu, mungkin ibu-ibu udah lebih maju duluan. Kalau saya sih masih ya coba-coba gitu kan. Ya alhamdulillah rezekinya aja di sini. Cuman itu dia. Kalau kita sudah ada tempat, kita ada wadah, ya terkait izin itu nanti, makanya saya mohon ibu-ibu, tolong dimatengin dulu ya. Produknya apa dimatengin dulu. Maunya apa kira-kira. Nanti setelah itu, kalau memang makanya nanti ini data ulang, pendataan itu disebutin aja produknya apa gitu. Nah, kalau sudah ada, berarti kan nanti saya bisa memetakan nih, kita sudah pahami. Oh nanti berarti udah ini NIB-nya sesuainya apa yang dipilih, nanti kategorinya apa, kuliner apa segala macam kan gitu. Nah NIB itu sekaligus nanti langsung jadi UMK-nya, itu tanpa biaya ibu, itu gratis. Hati-hati ya. Jadi nanti kalau ada dari mana yang memang itu menguangkan, itu jangan mau, itu gratis. Kemarin alhamdulillah ya. Ada oknum di Polsamik, bukan di Polsamik maksudnya, ada oknum di luar Polsamik yang memang ternyata menguangkan hal seperti itu, ya akhirnya nggak jadi sih. Alhamdulillah melalui Polsamik dengan divisi hukumnya langsung menginterogasi oknum tersebut, akhirnya uangnya dikembalikan. Jadi tidak ada yang namanya izin untuk bikin NIB dan UMK itu bayar. Sekarang itu pemerintah berusaha mencoba membantu kita semua pelaku usaha, terutama UMKM ini untuk gratis. Kalau itu nanti terkaitnya, ini kan kalau UMKM berarti IUMK. Nah kalau NIB, nomor izin berusaha, memang semua kita harus punya pelaku usaha. Mau perusahaan besar pun sama. Cuma nanti kita kategorinya di UMK. Nah yang sepemahaman saya waktu itu dapat sosialisasi terkait izin ini, tidak untuk pelaku UMK, UMKM ini tidak saat ini untuk pajak masih 0%. Artinya kita masih belum dikenai pajak. Mudah-mudahan aja kita ini tidak ada kena pajak terus, ya kan? Kalaupun ada pajak mungkin itu kan pemerintah nanti yang punya kebijakan, mungkin yang usahanya udah punya modalnya sekian, punya karyawannya sekian. Nanti di NIB itu dijelaskan kita ini industrinya karyawannya berapa orang. Nah itu makanya ini ibu-ibu persiapkan nih ya. Kenapa saya bilang tadi ada yang saya tanya karyawannya sudah berapa? Nah, itu nanti definisi tersebut itu disampaikan di NIB itu. Nah nanti kalau memang teman-teman sudah siap semua, insya Allah kami pengurus akan memfasilitasi, mungkin kami akan mengundang dari pihak dinas perizinan untuk bisa menghadirkan diri ke Kecamatan Sepatan, bareng-bareng datang kita rame-rame, kita urus NIB, kita urus UMK, semuanya punya UMK. Begitu. Paham ya Bu? Nih, sambil nungguin ini ngantuk dengerin saya. Sambil nungguin tumpeng yang belum datang. Jalan. Nah, jadi sebelum saya buka forum diskusi ya, terkait tadi keanggotaan sudah paham ya. Kami akan mendata ulang. Terus terkait forum yang kita ada ini sekarang namanya Forum Usaha Mikro Kabupaten Tangerang. Kita ada di Kecamatan Sepatan. Nanti saya akan diskusi lagi dengan Pak Camat.
mungkin nanti di kecamatan video akan kita buat wadahnya sendiri, mungkin nggak masuk Porsamik, tapi sebenarnya sama aja, kita ada di Porsamik, cuman kita tetap independen di kecamatan supaya kita leluasa juga mau ngadain kegiatan di kecamatan. Karena saya sih programnya begini, saya ingin mengisi ruang-ruang kosong, karena kan tidak harus maksudnya belum tentu dari Porsamik Kabupaten itu tahu kebutuhan kita apa, gitu kan. Nah, kebutuhan kita yang saat ini saya lihat kosong terkait apa itu berusaha nanti saya selaku pengurus bareng teman-teman kita akan buat gitu. Ya contohnya pelatihan yang ada di benak saya saat ini, mohon maaf Ibu ya, saya sampaikan. Kiranya sebelum ke perizinan itu yang kita butuhkan, mohon maaf bukan saya mengecilkan usaha ibu-ibu, termasuk saya pribadi juga masih kurang, terkait manajemen dalam berusaha. Gitu. Terkait manajemen dalam berusaha. Misalnya begini, contohnya apa? Saya pengen banget gitu ya menghadirkan pembicara yang memang terkait dalam manajemen berwirausaha. Kalau namanya membangun mental untuk usaha, insya Allah di sini mah teman-teman udah semangatnya luar biasa, pasti udah larinya udah ke usaha terus. Cuman bagaimana memanage usaha? Contohnya begini, apakah ibu-ibu di sini sudah ada yang bisa menghitung modal, harga dasar dari produk kita? Apakah sudah dihitung secara detail? Belanjanya berapa, penggunaan ini sekian gram, penggunaan ini sekian gram. Kalau belanja bahan mungkin gampang ya, belanja bahan kita satu pulung dapat sekian potong dijahit, bayar jasa tukang jahit berapa. Tapi kalau makanan apakah kita sudah ada di situ? Terus bagaimana memanage keuangan? Nah itu perlu nih kayaknya ada ya. Ya, perlu sedikit saya jelaskan ya. Jadi KTA itu memang fungsinya nanti sebagai identitas kita, Bu. Sebagai identitas kita. Nanti ketika kita dapat suatu pelatihan dari mana gitu kan. Nah, dengan menggunakan kartu itu sebagai identitas kita sebagai anggota Porsamik. Karena nanti dari pengurus Porsamik itu akan berusaha merapat ke dinas-dinas bahwa fasilitas-fasilitas yang nanti dinas akan sampaikan itu melalui Porsamik. Contohnya apa? Bansos ini yang kemarin itu 100% diserahkan semuanya ke Porsamik. Jadi Porsamik yang mengelola. Nah, kelebihannya mungkin kita nanti sebagai anggota Porsamik. Nah, kelebihannya ya seperti itu. Ketika ada fasilitas itu melalui kartu itu, dengan menunjukkan kartu itu kita bisa mengikuti fasilitas-fasilitas tersebut. Cuman mohon maaf karena keterkaitan anggaran, jadi teman-teman yang memang nanti untuk mendaftarkan anggota Porsamik, untuk yang ingin memiliki kartu tanda anggota tersebut itu dikenai biaya sebesar 50.000. Jadi 50.000 itu untuk apa? Itu untuk pembuatan kartunya, karena memang kartunya ini bentuk kartu elektronik kayak gitu. Ya, mungkin itu aja ya. Kayaknya udah makin lama nih saya ngomong. Mungkin udah fokus ke tumpeng. Fokus ke tumpeng, silakan dipoto-foto dulu. Cuman sambil menunggu tumpeng, ada mungkin ada pertanyaan atau apa yang perlu disampaikan? Atau Pak Yusuf ada yang mau disampaikan? Berapa? Nah, untuk bikin KTA ini ya, Ibu, untuk bikin KTA tolong diabaikan sementara yang dari broadcast di sana. Artinya kalau untuk mengikutin di Google Form-nya itu silahkan diikutin. Tapi untuk pembayarannya mohon jangan transfer dulu. Jangan transfer ke nomor yang diarahkan tersebut. Karena kenapa? Dari bendaharanya di sana yang menerima uangnya itu masih kerepotan. Masih kerepotan kemarin. Makanya ini itu agak sedikit miskoordinasi ke Porcamnya. Jadi nanti yang mau mengikuti atau mau mendaftar KTA itu nggak apa-apa, itu diikuti diklik, tapi transfernya
itu nanti akan dikoordinir oleh korcamnya masing-masing. Jadi melalui saya nanti, gitu. Nanti didata dulu siapa yang